Selamat pagi, berkah dalam. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Saya Irena Agustin, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 23208013. Saya mengajar di SD Negeri Selembaran, Surakarta. Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, saya melaksanakan pembelajaran pada fase A kelas 2 dengan materi bekerja sama bersama teman. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu Penguji UKIN supaya saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar. Terima kasih, selamat pagi, berkah dalam. Masih semangat? Masih semangat. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, siang ini kita akan belajar mengenai kerja sama bersama teman. Ya, kerja sama bersama teman. Tentunya anak-anak di sekolah sering melakukan banyak kegiatan, sering melakukan banyak aktivitas. Namun anak-anak belum tahu ini merupakan bentuk kerjasama atau bukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama. Anak-anak habisnya akan tahu, oh ternyata apa yang dilakukan dengan temanku salah satunya merupakan bentuk kerja sama. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, yuk kita berdoa dulu. Kalian bisa lagunya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah. Bisa? Saya, kalau bisa kita ulangi bersama-sama. Lalu langsung kita bacakan doa pembuka. Ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita doa bersama. Selamat siang Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu kepada kami atas hari yang baru ini. Tuhan, kami mau belajar, bimbinglah dan terangilah akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengikuti kegiatan belajar kami pada hari ini. Sertailah dan bimbinglah kami selalu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, terima kasih anak-anak. Ini mau cek dulu siapa yang nggak datang ya hari ini ya. Oh iya, Christine. Kenapa Christine hari ini nggak datang? Kenapa ya? Oh, mungkin sakit. Iya. Ya, kita doakan supaya teman kita yang baru sakit segera sembuh pinter. Nah, kita mau belajar tentang bekerja sama bersama dengan teman. Tujuannya apa? Bu Irin ingin supaya anak-anak dapat menyebutkan pengertian dari teman. Apa toh itu teman itu? Lalu yang kedua, dapat mengenali teman-teman dengan dapat menyebutkan nama temannya.
Tentu kalian bisa menyebutkan nama temannya ya. Kenal semua dengan nama temannya? Bisa, ya tahu. Selanjutnya, menjelaskan pandangan kitab suci mengenai teman. Sikap kepada teman itu seperti apa menurut Injil Yohanes? Ya, lalu menunjukkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam berteman, supaya berteman itu menjadi lebih dekat, harmonis, rukun. Apa sih yang harus dikembangkan sikapnya? Nah, itu nanti anak-anak harus dapat menyebutkan. Lalu memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan bersama teman di sekolah. Ya, nanti kita lihat ya. Lalu yang terakhir, anak-anak bisa menyebutkan sikap yang harus dihindari dalam bekerja sama dengan teman, supaya kerjasama itu dapat berjalan dengan baik. Apa saja sikap yang harus dihindari? Nah, anak-anak, sekarang kita mau apa ya ini ya? Kita mau menyanyikan lagu tentang kita kerja sama-sama. Yang sudah bisa nanti penyanyinya kelas ya. Kita kerja sama-sama, bekerja sama dengan siapa? Teman. Nah, sekarang Bu Iri tanya, anak-anak itu sering menyebutkan ini temanku, itu temanku, dia temanku. Nah, teman itu apa toh? Yo, siapa yang tahu teman itu apa? Ya, siapa yang tahu apa artinya teman? Ivana menyebutkan, Bu, Dedek temanku. Lah, teman itu apa? Andika Sari juga, Bu, temanku Ivana. Lah, teman itu apa? Yo, siapa yang tahu artinya atau maksudnya dari kata teman? Paliano? Orang yang sudah menemani kita dari kecil sampai dewasa. Orang yang sudah menemani kita dari kecil sampai dewasa. Ayo, ada yang lain lagi. Bagus, Liano. Yang lainnya? Ayo, masa dari berlima baru Liano yang menjawab? Siapa lagi? Aka? Apa itu teman? Dede? Ayo, apa itu teman? Ivana? Teman yang selalu menemani kita saat kita kesepian. Teman yang selalu menemani kita saat kita kesepian. Ya, bisa, bagus. Yang lainnya, ayo. Yo, kan semua boleh berpendapat. Liano berpendapat seperti ini. Andika juga punya pendapat sendiri. Sekarang yang lainnya. Aka, Dede, Ivana, apa itu teman? Apa itu teman? Pak, Ivana? Yang membantu kita saat kita kesusahan. Teman adalah orang yang membantu kita saat kesusahan. Boleh. Yang lainnya, ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, teman kata Andika Sari menemani kita saat kesepian. Liano
menemani kita dari kecil sampai dewasa. Ivana membantu kita saat kesusahan, ya. Itu arti teman untuk kita sendiri berbeda. Sekarang kita mau lihat ini dulu. Ini untuk membuat Nisa dan Shiva saling. Antara kalian yang salah. Nah, jadi kita hari ini Siapa saja orang yang ada membuat di Nisa dan Shiva saling baikan kembali. Kata Dek. Hmm, Oh gitu. taruh dulu. Wah, Nah, apa yang terjadi? Lisa dan Siva berantem. Karena Lisa dan Siva lah ya Nisa dan Siva berantem karena apa? mainnya Gimana? Tidak bergiliran, tidak bergantian bermainnya. Lalu Siva dan Nisa menjadi berantem. Baik, tidak itu. tidak Lalu apa yang dilakukan Laili? membuat mereka aku Membuat mereka aku dengan cara bagaimana? menyalurkan kertas di Mm-mm. depan rumah Terus, yang berisi harta karun lalu apa yang dilakukan Siva dan Nisa? mencari harta Berbaikan dengan mencari harta karun bersama-sama dan mendapatkannya, lalu mereka menjadi baik kembali. Sekarang ada satu lagi. Nih. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD. Tapi udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Oke. Ya, ini tadi film kedua tentang apa? Tentang perundungan yang dilakukan oleh Jono dan Frankie kepada siapa? Okta. Okto. Dia memanggil Okto dengan sebutan Ribu. Nah, itu mengejek teman boleh tidak boleh. Itu salah satu contoh sikap perundungan atau membuli, dan itu tidak boleh dilakukan kepada teman karena akan merusak persahabatan. Sekarang kita akan membaca bersama-sama gantian satu persatu, ya. Dari Ivana, sikap kepada teman. Nomor 1 Ivana. Membeda. Ya, berteman dan saling mengenal tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, Dede. Ya, membantu teman dan siapapun yang kesulitan. Ya, Liano, nomor 3. menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Ya, menerapkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada di sekolah. Yang keempat, Andika. Menghormati dan memberi Perilaku. sopan santun kepada yang lebih tua seperti guru, petugas sekolah, kelas dan sebagainya. Ya, Aka. Menghargai teman sebaya dan yang lebih muda. Ya, kembali ke Ivana. Menghormati pendapat orang lain. Dede. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan saat berbicara dengan siapapun. Iya, Liano. Ayo, tidak memperhatikan loh. Nah, itu tidak memperhatikan karena tangannya dari tadi mainan sendiri, ya. Tidak mengejek dan bertengkar dengan
Lanjutkan, lihat lagi bawahnya. Tidak Menyombongkan dan memamerkan hal apapun kepada teman. Andika. Bersikap rendah hati, tidak merasa menjadi seseorang yang lebih di antara yang lain. Ya, yang terakhir itu membiasakan Diri untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih. ya, sikap kepada teman. Ada banyak yang harus kita lakukan kepada teman agar hubungan dengan teman itu baik. Ya, tadi berteman tanpa membeda-bedakan, membantu, menerapkan sikap toleransi. Toleransi itu apa tuh? Menghormati, menghargai, menghormati pendapat orang lain, menggunakan bahasa yang baik, yang sopan saat berbicara, memanggil nama temannya ya dipanggil namanya, jangan seperti tadi Okto dipanggil Kribo, itu tidak baik. Tidak mengejek, tidak menyombongkan dan memamerkan. Bersikap rendah hati itu tidak sombong ya. Nah, sekarang ada bentuk-bentuk kerjasama bersama teman di sekolah. Yuliano, mainannya ditaruh dulu ya. Taruh laci dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita bermain. Ya, kerjasama bersama teman. Yang pertama, Piket kelas. ya, yang pertama piket kelas itu dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, Menyapu halaman sekolah. membersihkan halaman sekolah. Lalu ada lagi. Nah, apa itu? Bermain bersama. Mana bermain bersama? Ya, itu bisa bermain bersama, bisa kerja kelompok. Ya, lalu yang terakhir itu gambar apa? Bermain bersama. Bukan bermain bersama itu. Seperti kita kemarin waktu ada gelar karya. Nah, pentas, kalian bekerja sama tidak dengan teman-teman? Bekerja sama. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah pasti akan dilakukan secara bersama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi kelompok dari cerita tentang Nisa dan siapa tadi? Nisa, Siva, Jamal Laili, lalu Okto, Franky, dan sikap-sikap terhadap teman. Ini kita kerjakan secara kelompok. Ya, kelompoknya seperti yang minggu kemarin. Di saat kalian mengerjakan tentang apa minggu kemarin? Keluargaku. Nah, sekarang kalian mengerjakan dengan tema bekerja sama bersama dengan teman dengan berkelompok. Mejanya bisa dirapatkan. Mungkin Riano bisa pindah ke bagian belakang. Tapi untuk berdiskusi, bukan untuk bermain ya. Jangan lupa karena ini berdiskusi berarti harus saling kerja sama, harus saling memberikan pendapat untuk menjawab. Ya, sekarang mulai dikerjakan bersama-sama. Pakai ini pensil ini kan bisa toh? Nih. Seperti ikan. Ya, nomor 1, apa yang terjadi saat Nisa, Siva, dan Lali main bersama? Tadi apa yang terjadi saat mereka bertiga bermain bersama? Tulis jawabannya. Apa yang terjadi saat Nisa, Siva, dan Lali bermain bersama? Ya, ini sudah selesai. Sudah. Yang kelompok 1 sudah selesai ya. Karena sudah selesai keduanya, dua kelompok. Sekarang kalian maju perwakilan satu anak untuk membacakan hasil kerjasama dengan temannya ya.
Ya, dari kelompok 1 atau 2 dulu? Oh ya, kelompok 2, Liano dulu. Baca yang keras. Hasil kerjasamanya dengan teman. Agak maju sih. Nomor 1, apa yang terjadi saat misal Sifat dan Laili bermain bersama? Mengapa itu terjadi? Bertengkar. Ya. Nomor 2, apa yang dialami oleh Okta di sekolah? Di sekolah sehingga membuat Okta malas pergi ke sekolah. Dibully. Ya. Nomor 3, sebutkan perbuatan yang dapat merusak persahabatan dengan teman. Berantem, betul. Nomor 4, sebutkan sikap yang harus dilakukan kepada teman. Tidak bertengkar. Ya. Nomor 5, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan bersama teman di sekolah, dekat kelas, saling berbagi. Iya, betul ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangannya. Bagus ya. Ini hasil kerja sama dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Yang maju Rifana ya. Ya. Baca. Terus maju dikit. Nah, yang keras biar temannya juga dengar. Apa yang terjadi saat Nisa, Sifat dan Laili bermain bersama? Maka itu terjadi. Yo, perhatikan ya. Apa yang dialami oleh Okta sehingga membuat malas pergi sekolah? Perbuatan yang dapat merusak persahabatan dan teman ya. Harus dilakukan kepada teman. Iya. Sebutkan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan bersama teman sekolah. Iya, dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Ivana, tepuk tangan. Iya, semuanya hasilnya bagaimana? Nomor 1 tadi akan terjadi saat Nisa, Siva, dan Laili bermain bersama. Berantem, bertengkar. Karena apa? Karena tidak mendapatkan giliran bermain. Lalu yang kedua, apa yang dialami oleh Okto di sekolah? Bully oleh siapa? Frankie dan Jono. Sebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak persahabatan dengan teman. Tadi apa ya? Berantem, bertengkar. Kelompok 1 ini tadi membeda-bedakan teman, betul. Sebutkan sikap yang harus dilakukan kepada teman. Sikapnya apa? Saling membantu, mengasihi, menyayangi ya. Lalu yang kelima, bentuk-bentuk kerjasama. Apa tadi? Dekat kelas. Terus kerja bakti, kerjasama dalam kelompok. Iya. Nah, setelah kita berdiskusi, marilah kita melihat apa toh menurut Injil Yohanes itu kita harus bersikap seperti apa kepada teman. Ya, kita lihat bersama, kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku,
perintah supaya saling mengasihi. Perintah supaya saling mengasihi itu mengasihi siapa? Semua orang. Kalau kamu mengasihi sesamaku, maka kamu adalah sahabatku. Itu menurut siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita semua seperti Tuhan, mau mengasihi semua orang. Dengan mengasihi semua orang, kita merupakan sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela wafat di kayu salib untuk menembus dosa manusia, karena semua manusia dianggap dosa. Saudaranya, dianggap sahabatnya. Setelah tadi dari awal sampai akhir, dari semua yang sudah anak-anak kerjakan dan lihat, hari ini kita dapatkan kesimpulannya apa? Bahwa teman merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, yang selalu ada di saat kita senang maupun sedih. ya. Berarti tadi yang dibilang Andika betul tidak? Betul. Bahwa teman ada saat kita sedih. Ya kan tadi Andika bilang gitu, berarti benar. Lalu saat bersama dengan teman, aku merasa bahagia dan gembira. Sikap kepada teman harus baik seperti rukun, jujur, menyayangi, berbagi, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, tidak boleh mengejek. lalu bentuk kerjasamanya apa saja yang dapat dilakukan bersama teman? Membersihkan kelas, Membersihkan lingkungan sekolah, menghias kelas, mengerjakan tugas kelompok seperti yang anak-anak kerjakan tadi bersama. Lalu jadikan Yesus sebagai teladan. Teladan itu apa? Teladan itu contoh. Jadikan Yesus sebagai contoh. Jadikan Yesus sebagai teladan dalam kita bersahabat dengan teman. Karena sebagai sahabat kita pasti mengenal teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan rela juga menyerahkan diri, rela wafat, mau membantu sahabatnya. Apakah kita harus rela wafat juga seperti Tuhan? Kita mengasihi, kita menyayangi teman, tetapi kita dapat berbuat yang lain dengan membantu, dengan menolong, rela mengorbankan apa? Waktu, misalnya teman kita lagi kesusahan, kita berkunjung ke rumahnya, dia mau bercerita, kita mendengarkan, berilah dia waktu. Itu pengorbanan kita kepada teman, bukan pengorbanan dalam menyerahkan nyawa kita, ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Irin ingin mengajak kalian untuk mengerjakan soal secara sendiri-sendiri. Ya, nih, kerjakan hanya sedikit saja. Nih, kerjakan sendiri, bukan menyontek. Kan ini bukan suruh berdiskusi. Kalau berdiskusi bisa bekerja sama. Tapi karena ini kerjakan sendiri-sendiri, ya dikerjakanlah secara sendiri. Ya, jangan lupa dikasih nama dan tanggalnya. Namanya ini tanggal 3 November. Ini tanggal 3 November. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teman? Oh, tadi teman itu apa? Kalau menurut kalian sendiri itu apa? Mungkin tadi yang sudah menyebutkan bisa ditulis. Teman itu apa? Itu tadi Tanggal. tanggal berapa? Tanggal berapa tadi?
tanggal November. Teman, apa yang dimaksud dengan teman? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan kembali, ya. Dikumpulkan dulu, ya. Terima kasih sudah mengerjakan semuanya sampai selesai. Ya, sudah selesai semua. Lalu, nah, nanti di rumah anak-anak punya tugas mewarnai, bekerja sama bersama dengan teman, dikumpulkan saat pelajaran agama, ya. Ya, ini nanti tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan saat pelajaran agama. Nah, anak-anak sekarang bagaimana tanya dulu. Tadi anak-anak sudah tahu apa itu teman, apa sikap-sikap yang harus dilakukan kepada teman. Sudah paham sikap apa yang harus dilakukan kepada teman? Dan anak-anak bisa melakukan itu kepada teman-teman. Sudah bisa, Pak. Ya, sudah. Ya, kalau sudah dimasukkan sekarang kembali duduk lagi tempatnya. Ya. Dan duduk di situ aja. Ya, nah sekarang bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Apa kalian bisa menyebutkan artinya teman? Bisa. Bisa? Bisa menyebutkan nama-nama temannya? Bisa. Bisa menyebutkan bentuk kerjasama yang dilakukan? Bisa. Tugasnya tadi selain menggambar, anak-anak ini minta tugasnya adalah dalam 1 minggu ini anak-anak menuliskan perbuatan baik yang sudah anak-anak lakukan kepada teman. Ya, perbuatan apa saja yang sudah kamu lakukan kepada temanmu? Nanti kamu catat. Ya, mengerti? Ya, kalau sudah paham, sekarang kita tutup pelajaran dengan berdoa. Kita doakan bersama-sama. Tasnya tolong dilepas dulu. Kalau berdoa tasnya dilepas, ya. Supaya sikap kita sopan karena kita berbicara dengan Tuhan. Betul. Ya, kita berdoa bersama-sama. Kita ulangi lagi lagunya tadi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah membimbing kami belajar hari ini. Terima kasih juga atas teman yang Kau berikan. Semoga aku dapat selalu berbuat baik kepada temanku. Lindungi dan jaga kami selalu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih anak-anak.